Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan itu berkaitan sebenarnya pertanyaan mahasiswa belakangan ini terkait dengan mengapa sih kampus saat ini itu kian alergi terhadap diskusi dengan mahasiswa ya. Ini terkait mungkin beberapa isu yang belakangan ini apa itu marak ya, yang menyebabkan kemudian mahasiswa itu mungkin merasa dirugikan ketika misalnya mau berdiskusi entah itu dengan dosen dan lain sebagainya yang mungkin apresiasinya itu tidak tersampaikan, sehingga mereka banyak bertanya bahwa kenapa kampus itu saat ini itu lebih alergi gitu ya terhadap diskusi-diskusi dengan mahasiswa. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload ebook prompting untuk menulis artikel Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, yang semuanya bisa dilakukan dengan cepat, dengan mudah ya. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, jadi informasi yang akan saya kembali share ini terkait dengan banyaknya pertanyaan dari mahasiswa ya, yang merasa bahwa ide-idenya, apresiasinya itu tidak lagi tersalurkan ya, karena mungkin ketika misalnya mau berdiskusi itu banyak mungkin dosen-dosen yang menghindarinya. Jadi ini itu terjadi pada ungkapan ya yang biasanya merujuk pada gejala diskusi bertema politik ya, atau hak asasi manusia, konflik misalnya ya, atau korupsi dan lain sebagainya yang sulit mendapatkan izin ruang. Nah, kemudian pamflet diskusi itu seringkali dianggap mengganggu sehingga bisa kemudian ini ya dicopot ya. Nah, oleh panitia misalnya, baik itu dosen atau pimpinan, yang bahkan ada yang diancam skors gitu. Nah, kehadiran aparat berseragam atau tidak lagi itu memantau kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, diskusi yang dianggap sensitif, misalnya dia mengkritisi pemerintah atau isu agama, isu minoritas, itu seringkali dibatalkan mendadak dengan berbagai alasan administratif. Nah, padahal kalau secara hukum, kebebasan akademik itu termasuk kebebasan diskusi ilmiah, jadi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun berbagai studi dan laporan itu menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan akademik di kampus itu justru meningkatkan beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu dosen ini berdasarkan perspektif saya. Jadi kalau misalnya perspektif saya ini tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu dosen silakan meninggalkan komentar di kolom YouTube saya. Saya terbuka dengan ini ya. Jadi ini disclaimer, ini berdasarkan dari perspektif saya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor struktural ya. Jadi faktor struktural ini berkaitan biasanya dengan regulasi dan iklim politik gitu. Jadi ada warisan budaya politik otoritarian ya. Jadi misalnya ada pengalaman Orde Baru. Jadi kampus itu diawasi ketat, organisasi mahasiswa dicurigai, hingga militer masuk ke ruang sipil gitu. Kemudian ada banyak pejabat maupun pejabat kampus hari ini itu adalah produk sosialisasi masa itu, sehingga refleks pengendalian terhadap gerakan mahasiswa itu sebenarnya masih kuat. Nah, ketika ada diskusi yang mengkritik tokoh Orde Baru, mahasiswa itu bahkan bisa diskors ya. Ini memunculkan kekhawatiran bayang-bayang Orde Baru kembali ke kampus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kriminalisasi ekspresi dan pasal yang karet gitu ya. Jadi ada beberapa dalam undang-undang ITE maupun KUHP itu sering dinilai lentur ya. Misalnya perencanaan nama baik, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, dosen ataupun mahasiswa yang kritis itu pernah dilaporkan atau diancam secara hukum. Nah, akibatnya pimpinan kampus itu jadi sangat berhati-hati daripada beresiko digugat, lebih aman tidak mengizinkan diskusi gitu. Nah, mahasiswa itu membaca sinyal ini sebagai kampus alergi. Nah, meski alasan resminya adalah menjaga nama baik ataupun ketertiban. Nah, selanjutnya itu adalah intervensi politik dalam tata kelola kampus. Jadi, Policy Brief, The Indonesian Institute menunjukkan bahwa ada intervensi politik dalam pemilihan rektor dan manajemen kampus misalnya. Nah,
Jika jabatan strategis kampus itu punya pendekatan dengan kekuasaan, maka aktivitas kritis mahasiswa itu dianggap mengganggu ya, misalnya hubungan baik tersebut. Nah, kampus itu selalu menghindari tema diskusi yang bisa menyinggung pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah faktor institusi ya. Faktor institusi di sini, misalnya cara kampus mengelola resiko ya. Jadi ada kampus takut reputasi dan publikasi negatif. Jadi kepemimpinan perguruan tinggi itu sering menempatkan reputasi sebagai hal pertama. Jadi viral negatif di media sosial itu dianggap merusak citra dan mengganggu akreditasi minat calon mahasiswa, kerjasama, dan sponsor. Kemudian muncul kebijakan bahwa memperkuat perizinan kegiatan, kemudian menyensor tema diskusi, memfilter pembicara yang dianggap keras atau bermasalah. Nah, ironisnya, publikasi negatif itu justru sering muncul karena kampus membungkam diskusi ya, atas skorsing pembubaran paksa yang kemudian diberitakan media sebagai pelanggaran kebebasan akademik. Kemudian yang kedua itu adalah logika ya, keamanan yang diperluas. Jadi alasan klasik pelarangan diskusi itu misalnya mencegah konflik horizontal, kemudian berpotensi menyulut ujaran kebencian, kemudian terkait isu yang masih sensitif dan dalam proses hukum. Nah, banyak kampus logika keamanan merembet ya hal-hal yang sebetulnya wajar dan tradisi akademik. Jadi diskusi soal rancangan undang-undang misalnya ya, kebijakan pemerintah atau kasus korupsi. Nah, bahkan sejarah masa lalu itu seringkali dianggap menjadi sesuatu hal yang masuk akal sebenarnya. Nah, hadirnya aparat berseragam di kampus ya, atau pengawasan tanpa seragam ya, itu membuat juga mahasiswa itu merasa diawasi dan enggan berdiskusi secara terbuka. Lalu yang berikutnya itu adalah aturan internal yang multitafsir ya. Contoh aturan yang sering jadi alat pembatas misalnya wajib izin minimal sekian hari, tanda tangan berlapis ya, misalnya program studi, dekan, wakil rektor, kemudian larangan mengundang tokoh yang berpotensi menimbulkan keresahan, kemudian pengaturan jam malam kampus yang ketat. Jadi beberapa laporan itu menunjukkan misalnya jam malam yang diklaim untuk mencegah kekerasan seksual misalnya ya, justru melemahkan ruang diskusi dan belajar malam mahasiswa. Jadi memaksa mereka itu menyewa tempat di luar kampus. Nah, selanjutnya itu adalah faktor sosial dan budaya. Jadi faktor sosial dan budaya di sini itu ada hierarki dosen mahasiswa yang kaku ya. Jadi di banyak kampus, budaya feodal itu masih kuat ya. Dosen dianggap selalu benar, mahasiswa harus patuh gitu. Kemudian diskusi yang mengkritik kebijakan kampus atau dosen itu sering dianggap kurang ajar ya, bukan sebagai wujud nalar kritis. Nah, mahasiswa yang vokal bisa dicap sehingga terlambat dibimbing atau bimbingan, kemudian nilai atau kesempatan lain itu meskipun kadang ini masih formal tapi cukup kuat sebagai ancaman gitu. Nah, ada juga polarisasi dan labeling politik. Nah, dalam iklim politik makin polarisasi, label cepat ditempel gitu. Jadi kritik dicap posisi radikal, anti pemerintah, anti NKRI dan lain sebagainya ya. Kemudian diskusi isu minoritas misalnya atau agama seringkali dicap liberal ya, sesat atau mengganggu harmonisasi. Nah, kampus yang seharusnya itu mengelola perbedaan dengan cara ilmiah itu justru ikut memakai label-label ini ya, sehingga mematikan ruang diskusi yang sehat. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi budaya anti diskusi di kalangan mahasiswa sendiri. Jadi perlu diakui juga bahwa banyak mahasiswa itu lebih nyaman dengan event hiburan ya, misalnya festival, lomba, konser daripada forum diskusi yang serius. Nah, panitia kegiatan mahasiswa kadang tidak rapi dalam manajemen risiko, sehingga satu insiden, misalnya keributan, ajaran problematik ya, dipakai kampus sebagai alasan untuk memperketat semua kegiatan ke depan. Nah, akhirnya terbentuk spiral ya. Sedikit yang rutin berdiskusi, ketika ada diskusi tampak ganjil dan lebih mudah dicurigai. Nah, berikutnya itu adalah dampak utamanya ya. Dampak utama di sini tentunya ada yang sebenarnya dipengaruhi ya. Jadi mandulnya fungsi kritis kampus. Jadi kampus itu seharusnya ruang aman untuk menguji gagasan, termasuk gagasan yang tidak populer. Nah, ketika diskusi itu dibatasi, maka mahasiswa
tidak belajar membantah dengan argumen, hanya belajar menghindari masalah. Nah, lulusan yang dihasilkan itu cenderung patuh, tetapi miskin analisis dan keberanian moral. Ada juga self consorship massal ya. Jadi mahasiswa dan dosen belajar otomatis menyaring topik yang aman saja. Kemudian topik penting seperti reformasi sektor keamanan, korupsi, pelanggaran HAM, atau ketimpangan ekonomi sering hanya dibicarakan diam-diam atau di luar kampus. Nah, ini berbahaya karena pembungkaman tidak selalu datang dari luar, bisa juga dari rasa takut yang tertanam. Selanjutnya itu adalah rusaknya kepercayaan antara mahasiswa dan institusi. Jadi mahasiswa melihat kampus itu lebih berpihak ke kekuasaan atau penjaga ketertiban daripada menjadi pelindung kebebasan akademik. Nah, konflik terbuka itu bisa meningkat ya, misalnya demo, boykot, bahkan benturan dengan aparat di area kampus seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa pembatasan diskusi itu dipicu kombinasi antara tekanan politik, birokrasi, dan budaya ya. Ruang akademik itu membutuhkan sebenarnya perlindungan khusus gitu. Nah, perlu digerakkan bersamaan untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi diskusi ini. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan tidak akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.